Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat. Semoga kawan-kawanku senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zakiuddin. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendedikasikan sebuah video untuk mata kuliah pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah tersebut diampu oleh dosen Pak Dr. Muhammad Rokmadi M.Hum, selaku dosen yang sangat luar biasa, yang sangat gencar untuk menyebarkan suatu kata bernama Ratu Lisa. Apa itu Ratu Lisa? Ratu Lisa itu merupakan suatu akronim dari rajin menulis dan juga rajin membaca. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk mewujudkan suatu pendidikan, maka diperlukan guru yang luar biasa pula. Nah, dewasa ini, guru dituntut untuk mampu memahami pembelajaran pada abad 21. Nah, untuk menghadapi pembelajaran yang seperti itu, guru akan menghadapi siswa-siswa yang tentunya akan berbeda dari sisi latar belakang pengalaman, dari sisi minat, dari sisi kemampuan, serta kemudahan dalam mengakses suatu informasi terutama. Nah, oleh sebab itu semua menjadi satu tantangan yang patut kita cermati sebagai calon guru dan dosen di abad 21. Nah, yang pertama kali saya ingin katakan kepada kalian semua di video kali ini, saya ingin mengajak kepada semua rekan-rekan, baik calon guru maupun calon dosen, agar mengutamakan pendidikan yang namanya karakter. Salah satu visi saya untuk menjadi guru di abad 21 ialah membumikan karakter. Membumikan karakter berarti membumikan karakter pada diri guru itu sendiri, juga pada peserta didik kita nantinya. Nah, lalu bagaimana langkah strategis agar kita sendiri mampu menjadi guru yang memiliki karakter? Nah, guru yang berkarakter menurut versi saya sendiri adalah guru yang mampu memahami diri sendiri. Bagaimana kemampuan diri, bagaimana kelemahan diri, dan juga bagaimana kita mengembangkan diri kita. Kemudian yang kedua, kita harus juga memahami konteksnya. Konteks di sini kita harus bisa memahami orang lain, memahami siswa kita. Artinya, apa yang dibutuhkan siswa untuk abad 21 ini tentu akan berbeda dengan kebutuhan siswa di masa sebelumnya. Artinya, ini menjadi suatu persiapan bagi kita untuk selalu senantiasa karakter-karakter apa yang dibutuhkan oleh siswa kita untuk menghadapi kehidupannya di masa sekarang ini tentunya. Lalu yang ketiga, saya sarankan bahwa agar bisa menjadi guru yang berkarakter, pada dasarnya adalah harus selalu menghargai orang lain. Siapapun itu, meskipun peserta didik, rekan, siapapun, orang tua, rekan-rekan kita semua, kita harus tetap menghargai orang. Maka ketika kita mampu menghargai orang, suatu saat kita juga akan dihargai oleh orang. Nah, satu terakhir yang menurut saya paling krusial adalah bagaimana seorang guru itu untuk tidak puas diri dengan apa yang telah dicapai. Artinya, guru abad 21 itu perlu terus mengembangkan diri, perlu terus untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dengan cara seperti apa? Tentunya dengan rajin membaca dan juga rajin menulis. Guru abad 21 itu pada dasarnya harus mempertimbangkan di dalam pembelajarannya itu empat makna, empat yang harus diperhatikan bahwa suatu pembelajaran itu yang pertama adalah learning to know, yang kedua adalah learning to be, yang ketiga adalah learning to be, dan yang terakhir yang keempat adalah learning to live together. Nah, maka bagaimana kemudian cara guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang telah dibentuk oleh guru itu sendiri kepada siswanya? Nah, maka satu hal yang perlu diperhatikan bahwasanya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada yang dinamakan sastra. Nah, terkait dengan pembelajaran sastra, maka
di sana kita harus bisa menginternalisasikan bagaimana nilai-nilai karakter tersebut bisa disampaikan kepada siswa. Melalui apa? Melalui dua cara. Yang pertama tentunya proses reseptif siswa, dan yang kedua adalah proses produktif siswa. Nah, saya ambil contoh. Di dalam pembelajaran sastra, salah satu atau salah duanya adalah puisi dan prosa. Yang saya pegang ini adalah sebuah antologi prosa berupa cerpen. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menanamkan salah satu nilai karakter? Saya ambil contoh bahwa ketika di dalam pembelajaran puisi misalnya, guru itu bukan hanya dapat memilih bagaimana atau materi seperti apa atau puisi-puisi yang bagaimana untuk bisa mengantarkan nilai karakter ini agar bisa sampai kepada diri siswa. Artinya, guru yang pertama kali dilakukan adalah harus bisa mengidentifikasi atau mereduksi karya-karya sastra yang sekiranya memuat nilai-nilai karakter itu. Baik, belum sampai di situ, lalu ada pula ketika guru ingin menyampaikan suatu materi, katakanlah sebagai pembaca puisi, bagaimana mungkin seorang siswa dituntut untuk bisa membaca indah suatu puisi apabila guru tersebut tidak membacakan atau memberikan pemodelan sebagai contoh untuk siswa membacakan puisi yang baik itu seperti apa. Nah, artinya kekuatannya sebenarnya ada pada sisi gurunya. Bagaimana guru itu mampu menguasai suatu materi, suatu kajian, suatu sastra. Nilai-nilai itu bisa akan disampaikan ketika guru tersebut bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, kemudian untuk misalnya dalam proses produktifnya barangkali, ketika misalnya siswa diminta untuk menulis sebuah puisi, maka bagaimana tindak lanjutnya? Apakah siswa cukup untuk menulis puisi lalu selesai, dinilai dan selesai? Tidak, maka mengikuti dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, guru abad 21 tentu harusnya mampu memanfaatkannya. Artinya bisa kita misalnya ketika siswa telah selesai menyelesaikan sebuah tulisan, entah itu puisi, entah itu cerpen, itu kita harus melakukan follow up bahwa ketika puisi itu sudah selesai dituliskan, kita bisa menggunakan misalnya media publikasi seperti media sosial, apalagi terlebih lagi kita bisa menggunakan satu teks puisi yang disajikan oleh siswa itu, kita bisa menyuruh siswa untuk mampu mempublikasikannya misalnya di koran atau di media massa daerah. Nah, ketika apa yang menjadi buah pikiran siswa itu bisa tersampaikan ke publik, bisa disampaikan ke media sosial, bisa disampaikan kepada media massa, maka di sana akan secara tidak langsung akan menimbulkan rasa percaya diri. Juga tentunya motivasi. Motivasi siswa adalah untuk bagaimana kita untuk bisa menulis sehingga tulisan kita bisa dibaca oleh semua orang. Nah, untuk mengakomodasi itu semua, yang paling utama adalah dari guru itu sendiri. Pernah tidak guru itu menulis puisi, kemudian di-upload, dia unggah ke media sosial, ataupun menulis sebuah cerpen, kemudian cerpen tersebut bisa dipublikasikan lewat media massa koran misalnya. Maka itu sebuah cerminan, itu sebuah tantangan bagi guru abad 21 bahwa sebelum mengajarkan karakter seperti percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, jujur, itu harus dimulai dari guru itu sendiri. Maka jangan heran ketika kita menghadapi suatu kenyataan bahwa guru sekarang dinilai tidak aktif produktif, maka memang itulah kekurangan. Itulah salah satu kekurangan yang memang harus kita perbaiki dengan cara menanamkan karakter, menanamkan diri kita bahwa kita ini selalu kurang, kita ini selalu perlu perbaikan karena sebagaimana zaman, keniscayaan perubahan itu tidak bisa ditampik lagi. Kita harus selalu mengikuti perkembangan, kita harus mengikuti rajin menulis dan juga membaca yang seperti digaungkan oleh dosen kita Pak Rohmadi tercinta. Nah, mengapa kemudian
kemudian karakter ini penting, menurut hemat saya bahwa ketika suatu zaman semakin berkembang, arus informasi semakin mudah didapat, maka yang dibutuhkan sebagai fondasi untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif yang menyertainya itu adalah suatu terma yang bernama karakter. Kawan-kawanku yang semoga tetap sehat, saat ini virus COVID-19 sudah berhasil memberikan suatu jarak dari yang dekat menjadi jauh, dari yang 2 langkah menjadi 4 langkah, dari yang rindu menjadi semakin rindu. Seperti aku yang setia menabung rindu agar kian manis kalau berjumpa dengan ragamu. Nah, mungkin itu salah satu pembuka mengenai perbincangan kita mengenai virus corona. Nah, pertama yang saya sampaikan adalah virus ini harus kita pahami, harus kita maknai sebagai suatu renungan terhadap diri sendiri. Barangkali Tuhan itu sedang cemburu bahwa ketika manusia lebih mengutamakan interaksinya dengan sesama manusianya, dengan kebutuhannya, dengan kepentingannya, lalu melupakan bagaimana caranya kita berkomunikasi, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Maka di sini perlu kita pahami betul, selain kita memohon kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini cepat reda, cepat bisa hilang dari bumi kita tercinta, maka bukan hanya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya kita harus memanjatkan puja dan puji kepada Tuhan agar segera diselesaikan atau meminta pertolongan kepada Tuhan. Di sisi lain kita juga harus berikhtiar tentunya. Kita juga harus tidak boleh takut berlebihan pada virus ini. Jangan sampai dengan keberadaan virus ini kita justru takut untuk bersosialisasi sehingga menimbulkan atau menghilangkan tata krama kita, sopan santun kita kepada keluarga, pada teman, tetangga, dan lain-lainnya. Artinya sebuah ketakutan yang dialami manusia saat ini merupakan suatu realitas bahwa manusia itu hidup, tidak ada yang lahir tanpa rasa takut, karena tak ada gading yang tak retak. Artinya kita harus pahami, kita harus benar-benar patuhi imbauan-imbauan tersebut agar penyebaran rantai COVID-19 ini harus kita benar-benar putuskan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berdiam diri di dalam rumah, keluar seperlunya untuk berolahraga, lalu hindari kerumunan, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan juga jangan lupa rajin menulis dan membaca. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa. Wassalamualaikum.